TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Qaribu ya Mujibu ya Muzillu ya Wadud, innaka ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya, diberikan kesehatan, panjang umurnya, keberkahan rezekinya, melimpah ruah jumlahnya, diberikan anugerah keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah di dalam suasana rumah tangganya, diberikan anugerah dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah keturunannya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, perkenankanlah kami untuk sowan ke hadapan panjenengan guna untuk berbagi informasi, saling memberi dan menerima pengetahuan yang kita ketahui selama ini. Tidak ada yang lebih antara kami dan panjenengan, sama-sama saling memberi dan menerima, menutup kekurangan dan mengambil kelebihan masing-masing dari kita bersama. Jadi ini adalah prinsip ngaji bersama. Boleh memberi masukan kepada kami untuk menulis di kolom komentar yang ada. Malam hari ini tema yang kami sajikan kepada panjenengan semua adalah tema yang luar biasa, tidak seperti biasa yang kita pahami bersama. Dalam sejarah bangsa sejak sebelum merdeka sampai kita setelah merdeka. Karena yang kita yakini selama ini ternyata sejarahnya buatan dari Belanda untuk mengkaburkan sejarah asli Nusantara. Gunanya apa? Melemahkan kita semua menjadi bangsa yang inferior. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang superior. Karena sejarawan itu kadang membela penguasa, tidak objektif dalam penelitiannya. Mana yang menguntungkan kepentingan sesuai dengan kepentingan mereka, ya akan ditulisnya. Kalau merugikan, ya ditinggalkannya atau bahkan dihapusnya, diganti dengan sejarah versi mereka. Di antaranya adalah dibangunnya Buana Cakapala. Buana Cakapala itu sebenarnya tempat yang berupa sanggrama atau sanggar. Sanggar atau tempat pendidikan atau universitas kalau sekarang. Sanggar tempat orang atau manusia ya yang berasal dari seluruh dunia untuk mencari ilmu di sana.
karena di sana berkumpul resi-resi Nusantara kuno kita. Borobudur itu nama baru yang dipublikasikan oleh Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Inggris yang menguasai negara kita. Dengan menulis buku The Story of Java, Raffles mampu menaklukkan kita, sekaligus mengubah sejarah-sejarah kita, tetapi tidak semua bisa dihapus oleh mereka. Sebelum Raffles pun sudah ada sejarawan dari Belanda yang memang mengubah arah dari sejarah kita. Termasuk diantaranya ya nama-nama gunung juga. Ada 30 nama gunung yang dirubah namanya dan bahkan posisinya. Ini tujuannya apa? Ya menghapus memori ya anak bangsa supaya tidak mengenal lagi leluhurnya, memutus hubungan antara anak bangsa dengan asal usul sejarah leluhurnya, melemahkan mentalnya, lalu akan menjadi bangsa yang kerdil dan kecil di hadapan seluruh manusia sedunia. Ya, termasuk terbukti berhasil mereka sampai sekarang ini menancapkan doktrinnya ya untuk merusak akal naluri ya histori kita. Ini sangat berbahaya kalau tidak mulai kita luruskan sekarang juga. Nanti kita akan usul kembali kepada Menteri Kebudayaan kita Bapak Fadlizon ya untuk merevisi buku-buku sejarah kita yang sudah lama diyakini oleh generasi baik sebelum milenial ataupun zilenial sekarang ini. Termasuk diantaranya jangan sungkan atau malu untuk mengatakan bahwa penemu Candi Borobudur itu bukanlah Raffles, tetapi Paimin sama Rahmat. Tidak usah mencatat Bupati atau Adipati Secodiningrat, nggak usah. Ya Paimin sama Rahmat, jangan Raffles. Tetapi ya itu tadi, penguasa, pemenang perang itu bisa merubah sejarah di lingkup wilayah kekuasaannya. Di antaranya ya nama Borobudur itu nggak ada, nama Borobudur itu nggak ada. Bore atau bihara yang ada di tempat yang duhur atau dhuwur, budur, nah itu kan hanya reka-rekaannya Raffles saja. Sebelumnya nggak ada nama Biara Budura atau Bore Buduren atau apa, nggak ada. Yang ada itu adalah Buana Cakapala, tempat untuk studi ilmu pengetahuan tentang agama Dharma, agama amal kebajikan terhadap Tuhannya dan terhadap sesama makhluk, begitu juga terhadap alam semesta raya. Sebelum ada agama-agama besar di dunia, di Nusantara ini sudah ada agama lama, monoteisme yang bernama agama Dharma itu. Dharma atau Dhamma atau amal soleh. Tidak syirik, tidak menyembah api, pohon, batu, laut, gunung, tidak. Monoteisme, Sang Hyang Widiwasa. Dalam istilah sejarah dunia Arab Timur Tengah namanya agama Tauhid namanya. Agama yang mengesahkan Allah. Jadi Allah itu tunggal, la ilaha illallah. Kalau kita runut kembali kepada sejarah dinamakannya Borobudur ya, yang sebelumnya itu adalah Buana Cakapala, itu karena memang sejak Belanda berhasil memecah belah mulai dari 1755 perjanjian Giyanti Salatiga, Mataram dipecah menjadi 4 ya. Yang terakhir itu pada masa penjajahan Inggris itu Paku Alaman ya.
masyarakat kita sudah banyak yang memeluk agama Islam, sehingga kurang perhatian lagi terhadap tradisi kebudayaan sebelumnya, leluhurnya. Dan bahkan ada yang nyingkrih ke hutan-hutan, sebagian ke Bali, sebagian besar, sebagian ada yang menyingkir di kampung-kampung yang terisolir, jauh dari keramaian. Yang akhirnya banyak di antara orang-orang Jawa, orang-orang Sunda itu masih berpegang teguh pada ajaran leluhurnya. Termasuk di antaranya adalah Selam Sunda Wiwitan. Orang-orang Baduy ya di Cibio, Pandeglang. Itu ya agamanya agama la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Kalau di Jawa ya agama Kapitayan itu. Jadi sebelum ada agama besar, baik agama Majusi, agama Hindu, agama Buddha, agama Jaina, Syekh, ya, penyembah dewa, semua itu di Nusantara sudah ada agama. Yakni agama Dharma, agama berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berguna untuk nusa bangsa dan alam di sekitarnya, berbuat baik juga dengan sesama. Itu sudah ada lama di Nusantara. Semua itu dilukiskan dalam 160 relief yang ada di paling bawah Candi Borobudur sekarang yang tidak boleh dijamah. Di sana ada rahasia-rahasia asli bangsa Nusantara, di antaranya adalah tercatat nama kaum atau suku atau ras Arya. Ras Arya atau Cakya atau Aryan atau Mahesa, tulisannya itu Mahesa Cakya. Dan ada 12 sebutan kata-kata surga sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahunnya. Swarga. Jadi kalau kita pernah menyampaikan bahwa swarga itu hanya milik manusia Indonesia Nusantara. Tidak ada yang memakai kata-kata swarga itu, karena ini bahasa-bahasa Kawi kuno, bahasa-bahasa asli sebelum Sangsengkerta, bahasa-bahasa kaum Sakya, Cakya, Aryan, suku Arya, yang mengilhami 3/4 dari penduduk dunia, diantaranya adalah Cina dan India. Lebih lamaan, lebih tuaan kita sebenarnya. Apakah saya berbicara tanpa data? Ada datanya, kami memilikinya. Bahwa memang sejak lama ya, bangsa ini dihapus memorinya, dikuburkan bukti sejarahnya, dikaburkan juga asal-usul leluhurnya, terus dikabarkan dengan berita-berita versi mereka. Itu sudah menjadi tujuan mereka untuk melemahkan mental anak bangsa. Para pemirsa semua, diantaranya adalah tadi yang saya sampaikan, nama-nama gunung itu juga dirubahnya. Gunung Krakato itu enggak ada, yang ada itu Batuworo. Misalkan Gunung Slamet itu kan ya baru saja, Gunung Jamur Dwipo. Misalkan Gunung Lawu aslinya Wukir Mahendro, misalkan Gunung Wilis Pawinian, misalkan Gunung Penanggungan Pawitro, misalkan Gunung Kelut itu Kamput aslinya. Bahkan gunung yang baru meletus kemarin tanggal 19 bulan ini sampai sekarang erupsi, ya itu aslinya Gunung Saloko, bukan Gunung Semeru. Gunung Mahameru itu gunung yang berasal dari India, katanya dibawa oleh Dewa Siwa yang merubah dirinya menjadi seekor kura-kura. Gunungnya dibawa di atas punggungnya untuk dibuat menstabilkan Pulau Jawa yang gonjang-ganjing karena kurang seimbang katanya. Nah ini kan cerita-cerita bisa dikatakan khurafat lah. Ya. Lalu Dewa Brahma juga menyamar dirinya menjadi ular naga yang turut serta mengawal perjalanan ya Dewa Siwa dari India yang membawa puncak Gunung Mahameru dari sana. Nah, ini cerita-cerita yang tidak bisa diilmiahkan oleh kita.
Seiring berjalannya waktu kita harus mengoreksi dan mengkritisinya. Jadi Gunung Semeru itu bukan Semeru aslinya, Saloko atau Seloko. Nah ini mungkin nanti ya buat pelajaran kita bersama. Saya tidak harus dipercaya apa yang kami sampaikan ya ini. Tapi tetap ayo kita adu data kan gitu. Gunung Semeru yang asli itu justru Gunung Raung, Gunung Iyang, Gunung Argopuro sampai Lemongan itu. Itu Gunung Semeru yang asli. Tapi penjajah mengubahnya, kiblat itu digeser ke arah selatan. Menjadi gunung yang Semeru sekarang. Ini terdengar dan terlihat aneh memang bagi yang baru mendengarnya. Tetapi ya sekali lagi saya mengulanginya, jangan dipercaya 100% dulu. Ayo kita cari-cari sumber datanya. Saya memiliki data itu. Gunung Raung, nama Raung ya, itu kan nama-nama baru. Gara-gara sering erupsi, suaranya meraung-raung seperti harimau, akhirnya dikatakan Gunung Raung yang berada di 3 wilayah Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Karena dalam cerita Dewa Siwa katanya memindahkan puncak Mahameru dari India itu mulai dari Jawa bagian barat ternyata oleng ya, akhirnya dipasanglah puncak itu di Pulau Jawa bagian timur ujung paling timur. Nah, Gunung Semeru yang sekarang loh ya, yang meletus ini bukan di paling timur Pulau Jawa. Yang paling timur Pulau Jawa, gunung berapi yang aktif itu adalah Gunung Raung itu, yang terlihat sampai dari Pulau Bali ke barat melihatnya Gunung Raung itu. Ya inilah sejarah, tergantung pemenang perang atau pengusaha pada waktu itu. Bisa mengubah sejarah semaunya. Oleh sebab itu kita harus mengkritisinya. Lah kalau sudah kadang terjadi seperti ini, ya merevisinya. Karena ini bagian daripada mengangkat kembali kejayaan anak bangsa. Supaya benar-benar menjadi bangsa yang superior di negerinya sendiri ya, leluhurnya, di negeri leluhurnya. Tidak inferior seperti sekarang ini situasinya. Jadi Gunung Saloko, oleh sebab itu diabadikan sampai sekarang ada Kawah Jonggring Saloko itu. Seloko atau Saloko atau Seloko, berwarna keperak-perakan. Lah, kalau yang saya katakan Gunung Semeru aslinya itu ya Raung, Iyang, Argopuro sampai Lemongan, ya, Lumajang sebelah utara, ya, Gunung Lamongan atau Lemongan yang 1670 mdpl itu gunung aktif sebenarnya, tapi tidur sementara. Di antaranya adalah Gunung Lamongan. Lah, apakah gunung itu akan selamanya tertidur walaupun sebelumnya itu aktif? Tidak. Baru minggu kemarin sebuah gunung di negara Ethiopia itu meletus, padahal 12.000 tahun yang lalu itu tertidur, tidak aktif. Bisa juga nanti Gunung Rahtawu atau Muria, Kudus Pati, Jepara, itu juga akan meletus. Karena memang tidak selamanya gunung itu mati, walaupun tidak berapi sebelumnya. Sama seperti yang terjadi di Ethiopia ini, 12.000 tahun ya. Nabi Adam belum lahir ya. Sekarang meletus, hari ini masih erupsi. Lah, Gunung Lemongan yang ada di utara Lumajang ini juga tahun 1898 itu juga pernah meletus. Abad 19 Masehi. Tahun 1799 abad 18 Masehi itu juga meletus. Jadi hati-hati kawan-kawan yang ada di sekitaran
Gunung Lemongan atau Lamongan, bukan Kabupaten Lamongan, Lumajang. Jadi sederet antara Raung, Argopuro, ya Hyang, ya Lemongan, ya itulah Gunung Semeru yang asli. Mohon maaf, bisa dikoreksi. Gunung Semeru yang asli, tapi kita itu tadi dihapus memori, histori, sehingga nggak bisa membedakan apakah salah ini atau ini salah atau benarnya. Kita nggak tahu ya yang asli. Ya karena ulah dari penjajah yang menjajah negeri ini. Ya banyak sekali. Ya diantaranya ya Gunung Arjuno, ya Gunung Penanggungan itu ya Pawitro aslinya, Pawitro. Tapi sekarang jadi Penanggungan karena banyak menanggung para peziarah yang ingin moksa di atas Gunung Penanggungan tersebut. Akhirnya dikatakan Gunung Penanggungan. Nah, sejarahnya dirubah melalui nama-nama gunung ini juga terkait dengan dirubahnya konversi antara tahun Saka dengan tahun Masehi kita. Bahkan sekelas Sultan Agung Hanyokrokusumo itu juga bisa kena propaganda. Sehingga akhirnya beliau menciptakan satu tahun Jawa. Tapi Jawa Islam berdasarkan lunar atau Komariah. Suro Sapar, Mulut, Ba'du Mulut, Madilawal, Madilakir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Apit, Besar. Lah, kita sudah lama memiliki penanggalan atau kalender sendiri tertua di dunia. Kalender kita ini tertua di dunia. Lah, kenapa kok bisa lebih mudah? Ya karena perbuatan dari penjajah Belanda. Sejarah kita dirubah sesuai dengan kemauannya. Tahun 1 Saka, ya. Saka itu Sakya, Arya, Mahesa, Cakian, Aryan, ya. Sejarah leluhur kita tahun baru Saka itu dimulai dari tahun 78 Masehi. Padahal tahun Saka itu dimulai dari 6123 tahun sebelum Masehi. Berarti sekarang ini itu sudah tahun 8168 Saka. Harusnya. Tapi sekarang masih tahun 1947 Saka. Nah ini karena diundur, di reset ulang, disetting ulang, dihapus. Ibarat medometer mobil itu ya setelah diservis dinolkan kembali. Statnya itu tahun 78 Masehi, tepat tahun 1 Saka. Padahal sudah tahun 6123 Saka. Nah ini perlu kita kaji bersama. Sejarawan kalangan akademisi kita ini kurang kritis juga. Akhirnya ketika membaca prasasti itu salah semua. Salah kawitane, salah rumus awalnya. Sama seperti Candi Borobudur ini, katanya dibangun tahun 778 Masehi, diresmikan tahun 840 Masehi, macam-macam lah pendapatnya. Padahal 5391 sebelum Masehi, Candi Borobudur itu sudah ada, menjadi pusat mencari ilmu agama Dharma namanya. Agama asli Nusantara, nggak ada nama Hindu, Buddha, Jaina, Sikh, Zoroaster, agama nabinya ya agama Majusi, agama Yunani, nggak ada. Karena semua agama itu berasal dari kita, berasal dari Nusantara. Tahun 78 Masehi itu sebenarnya kaum Saka, kaum Arya Nusantara, leluhur kita itu menaklukkan India bagian selatan, menundukkan Raja Silwahono
tahun 78 itulah. Akhirnya dicatat tahun 78 Masehi itu menjadi awal sejarah bangsa. Keliru lah, hilang semua lah sebelum tahun 78 Masehi kita. Dihapus semua, akhirnya salah dalam membaca prasasti yang paling masih bisa diteliti kan prasasti ya. Kalau manuskrip yang berupa kertas lontar itu kan sebagian kecil saja. Jadi salah semua, salah kawitannya. Meriset ulang, mundur. 6.123 tahun itu hapus semua, nggak ada sejarahnya. Padahal baik Candi Muara Takus itu bukan candi, itu Universitas Dharmapala yang ada di Jambi sana. Membuka cabang pada tahun 475-an oleh orang-orang kita dari Nusantara di Nalanda, India sana. Ini penting ya untuk kita ketahui bersama bahwa memang 2/3 dari anak bangsa di dunia itu berasal dari Nusantara setelah 11.600 tahun yang lalu di negeri kita Nusantara ini terpecah kiamat kubro, terpisah antara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berikut Bali. Kalau dengan Celebes, Kepulauan Sula itu sudah lama terpisahnya. Jadi begitu nggih. Ini untuk perbandingan nanti buat kita semua nggih. Sambil membaca tulisan nggih. Panjenengan. Mohon maaf. Pak Fahari Baihaqi, Kedung Wuni Pekalongan derek ngaos ya nggih, monggo sama-sama kita ngaji bersama. Pak Ahmad Gufroni, saya itu orangnya tidak percayaan. Contoh saya tidak percaya kalau miras, ganja dan lain-lain memabukkan. Setelah saya pakai baru saya hakul yakin kalau itu benar. Zikir juga begitu hal zikir juga dapat hal saya juga hakul yakin nggih. Pak Ahmad Gufroni ini namanya kritis namanya. Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhan itu ya berdasarkan pencarian, baru petunjuk keilahian itu. Nggih. Begitu juga tentang ganja misalkan. Ya mohon maaf ini kalau saya sebutkan itu nanti diblokir sama YouTube ya. Jadi yang teroris, misalkan kata-kata yang nggak boleh itu ada lampu kuningnya. Jadi seperti miras misalkan, saya nggak pernah minum miras, tidak pernah menghisap ganja, tidak pernah. Tetapi kalau memang ingin membuktikan, ya tapi jangan kecanduan. Apakah benar-benar memabukkan atau tidak? Pak Ahmad Gufroni ini mau dicoba setelah dipakai, ya monggo itu hak pribadi masing-masing orang. Misalkan orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan keburukan. Orang baik itu orang yang pernah melakukan kesalahan tapi menyadari dan memperbaikinya, kan begitu. Ibu Stefani Angelina, Pak Andrian Rahman, kayak nasab Habib sekarang ya, nasab Habib sedang meletus, gunung meletus. Lah Merapi atau Condrogeni ya, Gunung Merapi ya di Magelang, Jogja, ya Sleman itu bukan Merapi aslinya. Nantilah sama dengan Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat lah. Gunung Merapi itu karena sering mengeluarkan api, berapi akhirnya Gunung Merapi. Aslinya Gunung Condrogeni namanya. Jadi Gunung Condrogeni. Jadi sering mengeluarkan geni ya api itu. Lah itu terus kemarin ya. Lah ini nunggu Gunung Kelut. Ya Gunung Kelut itu Gunung Kamput namanya aslinya. Gunung Kamput. Gitu, nggih. Pak Macan Loreng, Jember, Syekh Yusuf Rahayu ikut nyimak ya, Syekh. Pak Ustaz Diki Haji Ratno ya sama-sama, nggih Pak Macan Loreng dari Jember. Silahkan, nggih Jember. Jember itu termasuk kerajaan kuno sebelum Masehi tidak ada. Mulai dari Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ya, kenapa kok banyak yang hancur peninggalannya? Gara-gara ya gunung meletus itu tadi. Sama dulu manusia itu tidak bisa menetap lama karena selain ada penyakit ya yang menular ya, terus juga ada bencana alam. Dulu itu tidak secanggih sekarang, mampu memprediksi akan datangnya bencana alam. Tiba-tiba longsor, terkubur seperti Banjarnegara, Cilacap
dan lain sebagainya itu. Kalau sekarang kan sudah canggih, ya, ada mitigasi bencana, ya, tapi ya nggak akurat semua, ya, tapi kan paling nggak bisa meminimalisir korbannya, nggih. Pak Andrian, senyum dong, saya kangen senyumnya. Oh, nggih, sama-sama, nggih. Pak Baratayuda, Pegunungan Hyang atau Gunung Lamongan Argopuro? Oh, nggih. Gunung Lamongan sebelah utaranya Lumajang 1670 mdpl, ya, itu gunung aktif loh Pak Baratayuda. Karena kawahnya itu malah justru berbahaya. Tidak hanya satu kawah saja, ada kawah-kawah danau-danau di sekitarnya. Jadi ibaratnya bocor di mana-mana gitu. Itu berbahaya. Jadi jangan disepelekan walaupun tidak lebih dari 2000 meter ya mdpl-nya. Ya, jangan disepelekan. Itu karena disitulah sederet Raung, Hyang, Argopuro, Lemongan itulah Gunung Semeru yang sebenarnya aslinya, aslinya. Tapi dialihkan oleh Belanda, dipindah ke Saloko, Gunung Semeru itu, yang sekarang masih erupsi itu. Huan di 907 meletusnya gunung untuk menjaga keseimbangan putaran bumi atau balance wedge, bisa. Secara ilmiah seperti itu. Ada telaah tergantung ya sejarah orang per orang yang ada di wilayah di mana gunung itu merekah. Kalau menurut kajian ilmiah ya keseimbangan. Tetapi kenapa kebanyakan gunung berapi itu the Ring of Fire itu ada di Nusantara? Ya karena memang selain berada di bawah garis khatulistiwa, ya juga memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi negeri yang laksana surga.